Cerita berlanjut setelah kepergian Tess pada episode kedua. Joel dan Ellie beristirahat di tepi sungai sebelum melanjutkan perjalanannya menuju ke kediaman Bill dan Frank. Bill dan Frank merupakan teman lama Joel dan Tess. Mereka berkenalan saat Joel dan Tess diundang untuk makan siang oleh Frank lewat sinyal radio yang tidak sengaja tersambung. Latar cerita berpindah pada beberapa tahun yang lalu. Pada episode kali ini, cerita akan berfokus kepada karakter Bill dan Frank. Bill merupakan seorang penyintas yang tinggal di sebuah kota kecil. Saat wabah virus Cordyceps menyebar, para militer diperintahkan untuk mengevakuasi seluruh warga kota, guna untuk menyelamatkan para warga yang tersisa. Tapi sayangnya, tanpa ada yang mengetahui, semua warga yang dievakuasi oleh militer malah dibunuh untuk menghentikan penyebaran virus Cordyceps. Bill yang sejak awal tidak percaya oleh militer memilih untuk bersembunyi di ruang bawah tanah miliknya. Setelah militer sudah pergi, Bill keluar dari ruangan tersebut untuk mengumpulkan semua kebutuhan demi bertahan hidup. Mulai dari pasokan makanan, persenjataan, hingga bibit dan biji-bijian yang nantinya dapat dia tanam dan menghasilkan buah. Bill juga memasang banyak jebakan dan aliran listrik di sekeliling pagar kota untuk mencegah para zombie dan penjara masuk ke dalam. Suatu ketika, seseorang masuk ke dalam jebakan yang Bill buat. Orang itu adalah Frank. Frank merupakan satu-satunya penyintas yang selamat dari 10 orang yang ada di kelompoknya. Dengan penuh kecurigaan, Bill mengarahkan senjatanya kepada Frank. Bill juga memeriksa Frank dengan alat deteksi virus untuk memastikan apakah Frank terinfeksi atau tidak. Frank mengatakan jika dirinya lapar dan perlu beristirahat sejenak. Bill bingung apa yang harus dia lakukan. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Bill mengizinkan Frank untuk makan dan mandi di rumahnya, tapi dengan syarat setelah semua selesai, Frank harus segera pergi dan tidak boleh memberitahukan lokasi rumah Bill kepada siapapun. Setelah selesai mandi, Bill memberikan pakaian kepada Frank dan lanjut untuk makan bersama. Kemudian mereka berdua menghabiskan makanannya dan tidak lupa untuk menikmati bir yang sudah Bill sediakan. Ketika sudah kenyang, Frank memutuskan untuk pergi dari rumah Bill. Tapi dia melihat sebuah piano dan memainkannya. Merasa dirinya tidak mahir bermain piano, Frank meminta Bill untuk memainkannya. Setelah Bill memainkan piano, Bill menangis dan mengingat kekasihnya. Di saat itu, Frank menenangkan Bill. Pada akhirnya mereka saling jatuh cinta satu sama lain. 3 tahun berlalu sejak pertemuan Bill dan Frank, mereka saling melengkapi satu sama lain demi bertahan hidup. Kala itu, Frank mengundang Joel dan Tess untuk menghadiri acara makan siang yang sudah dia siapkan. Awalnya Bill menolak keras untuk menerima orang lain masuk ke dalam rumahnya. Tapi akhirnya Frank berhasil membujuk Bill dan menerima Joel dan Tess. Joel juga menawarkan beberapa pertukaran barang kepada Bill yang saling menguntungkan untuk bertahan hidup. 3 tahun berlalu sejak awal pertemuan Bill dan Frank dengan Joel dan Tess. Suatu malam terjadi penyerangan di rumah Bill yang dilakukan oleh para penjara. Mereka berusaha masuk untuk mengambil barang-barang milik Bill. Bill berhasil mempertahankan rumahnya meskipun akhirnya dia mendapatkan luka tembak. Melihat itu, Frank langsung bergegas untuk mengobati Bill agar dia tetap bertahan. Dalam kondisi itu, Bill menyuruh Frank untuk menelepon Joel. Bill khawatir dirinya tidak selamat dan Frank tidak dapat bertahan jika sendirian. Tapi Frank tetap fokus mengobati Bill dan berhasil menyelamatkannya. 10 tahun berlalu, Bill dan Frank semakin bertambah tua. Frank juga mengidap suatu penyakit yang membuat dirinya lemah dan tidak bisa berjalan lagi. Bill yang mencintai Frank selalu memberikan perawatan kepada Frank dengan baik. Seringkali Bill juga menghibur dan memasak makanan kesukaan Frank. Obat-obatan juga sudah diberikan kepada Frank untuk mencegah penyakitnya makin parah. Suatu hari, Frank merasa hidupnya tidak akan lama lagi akibat penyakit dan umur yang sudah tua. Frank meminta Bill untuk menikahkannya secara resmi lalu melakukan makan malam bersama. Sampai waktu kematian telah tiba, mereka berdua tidak terpisahkan. Latar cerita kembali kepada Joel dan Ellie yang sudah sampai di rumah Bill. Joel heran karena baru kali ini Bill tidak menyambut dirinya. Akhirnya Joel memutuskan untuk masuk ke dalam bersama Ellie. Mereka memeriksa untuk memastikan sebenarnya apa yang terjadi kepada Bill dan Frank. Setelah di dalam rumah, mereka mendapati meja makan dengan piring kotor yang masih ada sisa makanan di atasnya. Ellie juga menemukan sebuah surat dari Bill yang ditujukan untuk Joel. Sebelum mati, Bill menitipkan pesan untuk tidak membuka kamarnya karena di sana dia akan mengakhiri hidupnya bersama Frank. Joel juga diperbolehkan mengambil semua keperluan bahkan senjata-senjata dan persediaan makanan.
Bill juga mengatakan untuk selalu menjaga Tess agar tetap aman. Sayangnya, Tess telah tewas saat di Old State House. Di sebelah surat yang Bill buat juga terdapat sebuah kunci untuk membuka ruang bawah tanah milik Bill. Akhirnya, Joel dan Ellie mengambil dan menyiapkan semua keperluannya. Ellie juga menemukan sebuah pistol dan akhirnya dia simpan di dalam tasnya tanpa sepengetahuan Joel. Pada akhir cerita episode ketiga, mereka pergi dengan sebuah mobil, meninggalkan rumah Bill menuju Wyoming, dan mencari Tommy, saudara Bill yang sebelumnya juga diceritakan pada episode sebelumnya. Tommy juga merupakan mantan anggota Fireflies dan Joel berharap bisa bertemu dan mendapatkan informasi dari Tommy.